Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara online meet pada hari ini. Nah, pada acara online meet hari ini kita akan melakukan sebuah sesi tanya jawab mengenai materi sistem operasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan mekanisme kerja dari sistem tanya jawab pada hari ini. Nah, yang pertama itu, kami sebagai kelompok 5 akan berperan sebagai penguji dan akan melakukan pengujian terhadap kelompok 4 yang diketuai oleh Muhammad Rafi Siddiq Awaludin. Nah, mohon maaf, kami kelompok 5 akan melemparkan 5 buah pertanyaan kepada kelompok 4. Nah, apabila kelompok 4 menjawab pertanyaan dengan benar pada kesempatan pertama secara langsung, maka kelompok 4 akan mendapatkan poin sebesar 5 dan bonus poin sebesar 2. Namun apabila kelompok 4 melakukan kesalahan, maka kelompok 4 akan diberikan kesempatan lagi untuk menjawab dengan poin yang didapatkan sebesar 3. Namun apabila melakukan kesalahan lagi, maka kelompok 4 akan diberikan kesempatan lagi untuk menjawab dengan poin yang didapatkan sebesar 1. Namun apabila kelompok 4 gagal untuk melakukan memberikan jawaban secara benar, maka kelompok 4 tidak akan mendapatkan poin apapun. Nah, untuk tidak berlama waktu lagi, kita akan masuk ke sesi tanya jawabnya. Nah, yang baik untuk pertanyaan pertama nih. Hypervisor type 1 dan type 2, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perbedaan antara hyper type 1 dan type 2? A. Type 1 berjalan di atas sistem operasi host, sedangkan type 2 berjalan langsung di atas hardware. B. Type 1 bare metal berjalan langsung di atas hardware, sedangkan type 2 berjalan sebagai aplikasi di atas OS host. C. Type 2 memiliki performa yang lebih tinggi daripada type 1. D. VMware Workstation adalah contoh dari type 1 hypervisor. Saya Nova Nabil Hadi dengan NIM 1030124000227 akan melemparkan pertanyaan ini kepada saudara saya Muhammad Abid Mufti. Untuk saudara Abid Mufti dipersilahkan. Izin menjawab, itu jawabannya adalah B. Type 1 bare metal berjalan langsung di atas hardware, sedangkan Type 2 berjalan sebagai aplikasi di atas OS host. Baik, untuk jawabannya benar ya, Abid. Jawabannya adalah B. Maka saudara Abid telah mendapatkan poin sebesar 5 dari pertanyaan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, Zuril Egan Soisa. Zuril Egan Soisa. Untuk saudara Zuril dipersilahkan. Oh, mohon maaf, akan dilanjutkan oleh saudara saya, Reva. Untuk saudara Reva dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Azaria Reva Sidarta dengan NIM 1030124000286. Sekarang saya akan pertanyakan nomor 2. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perbedaan penggunaan sumber daya atau resource antara virtual machine dan kontainer? A. Kontainer lebih berat karena memvirtualisasikan seluruh mesin termasuk sistem operasi. B. Virtual machine lebih ringan karena hanya memvirtualisasikan aplikasi dan dependensinya. C. Virtual machine lebih berat karena memvirtualisasikan seluruh mesin beserta sistem operasinya. Atau D. Keduanya memiliki penggunaan sumber daya yang identik. Pertanyaan ini saya akan lempar kepada Wulan Agustin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reva ya. Jawaban saya adalah C. VM lebih berat karena memvirtualisasikan seluruh mesin beserta sistem operasinya. Kenapa saya memilih jawaban C ini? Karena VM memvirtualisasikan seluruh mesin atau termasuk guest OS sehingga penggunaan resource-nya lebih berat. Seperti itu. Baik, jawaban dari Wulan Agustin benar sekali. C. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saudara saya, Zuril Egan Soisa. Untuk saudara Zuril dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Suralegan Soisa dengan NIM 1030124000138. Pada soal nomor 3, saya akan lempar pertanyaan ini kepada saudara saya Raffi. Baik, untuk pertanyaannya seperti ini. Nomor 3, berikut ini yang bukan termasuk jenis virtualization adalah A. Server virtualization, B. Storage virtualization, C. Network virtualization, dan D. Application complication. Baik, untuk jawabannya adalah D. Application compilation, karena compilation bukan termasuk jenis virtualization,
Compilation adalah proses menerjemahkan kode program, bukan membuat versi virtual dari resource seperti server, storage, ataupun network. Terima kasih. Baik, jawaban dari saudara Raffi benar. Berikutnya pada soal nomor 4 akan diajukan oleh saudari saya, yaitu Hani. Baik, dilemparkan oleh Alia Nur Hanifah. Untuk saudara Alia Nur Hanifah dipersilakan. Oke, saya Alia Nur Hanifah dengan NIM 10301240096 akan membacakan soal nomor 4. Fungsi utama hypervisor dalam teknologi virtualisasi adalah A. Menjalankan aplikasi langsung tanpa sistem operasi, B. Menghubungkan dan mengelola sumber daya hardware fisik agar dapat digunakan oleh beberapa virtual machine, C. Menggantikan peran sistem operasi pada komputer fisik, D. Menggabungkan beberapa sistem operasi menjadi satu. Soal ini akan saya lemparkan kepada saudara Arik. Silakan Arik. Oke, perkenalkan nama saya Arik Muhammad dengan NIM 1030124000204. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jawabannya itu B. Nah, alasannya itu karena hypervisor ini berfungsi sebagai pengelola virtual machine. Nah, hypervisor ini tidak menggantikan sistem operasi dan tidak menjalankan aplikasi secara langsung, melainkan mengatur agar beberapa VM dapat berjalan stabil di satu mesin fisik. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jawaban yang Arik sampaikan betul. Baik, saudara Arik, ya akan kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaan nomor 5, berdasarkan materi mengenai jenis-jenis virtualisasi, apa yang dimaksud dengan storage virtualization? A. Menjalankan sistem operasi desktop secara terpusat untuk diakses dari jarak jauh. B. Membagi satu server fisik menjadi beberapa server virtual yang beberapa media penyimpanan fisik menjadi satu unit penyimpanan virtual. D. Membuat jaringan virtual yang beroperasi secara terpisah di atas jaringan fisik. Saya Nova Nabil Hadi dengan nomor NIM 1030124000227 akan melemparkan pertanyaan ini. Agustin dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novel Nabil. Jawaban saya adalah C. Menggabungkan beberapa media penyimpanan fisik menjadi satu unit penyimpanan virtual. Karena apa saya memilih jawaban yang C ini? Karena storage virtualization didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan beberapa storage fisik menjadi satu virtual storage. Hal ini berbeda dengan server virtualization yang membagi server atau network virtualization yang menangani jaringan. Seperti itu. Baik, untuk jawaban dari saudara Wulan sudah benar ya. Jawabannya adalah C. Baik, untuk sepertinya sudah selesai sesi tanya jawab pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok penguji dan kelompok diuji yang telah hadir pada acara Zoom, acara online meet hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.